Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Eka, yaitu membuat topologi. Topologi yang saya akan buat seperti ini. Di sini saya akan membuat kembali topologi yang diberikan oleh Pak Eka. Di sini saya akan membuat topologinya, yaitu dengan nama jaringan SMK6 dan jaringan ISP. Di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah selesai membuat topologi yang seperti contoh tadi. Sekarang saya akan menghubungkan seluruh yang ada di topologi tersebut. Di sini saya menggunakan kabel stripe. Kita ambil dari switch, kita pilih fasternet 0/1, kita hubungkan ke access point, terus ke fasternet selanjutnya, fasternet 1/1 ke router. Kita taruh di port router fasternet 0/0. Kemudian kita pergi ke switch lagi, kita hubungkan ke PC yang di bawah. Kemudian pada router kita menambahkan dulu port pada router. Cara menambahkan port router seperti berikut. Itulah matikan, ganti dengan PT router NM
1CF. Nah, sini saya sudah menambahkan port LAN dari router. Sekarang kita pilih Fasternet 1/0, kita sambungkan ke modem yang di atas. Kemudian kita ambil lagi kabel strike dan kita hubungkan ke router. Kita pilih Fasternet 2/0 ke switch yang di bawah. Kemudian pada switch di sini kita sambungkan ke access point dan kita sambungkan lagi ke PC 2 yang di bawah. Sambungkan. Nah, di sini saya ingin menghubungkan modem ke cloud, yaitu kita menggunakan kabel koaksial. Pilih modem, kita tekan port 0 ke cloud, kita pilih koaksial 7. Kemudian ke cloud, ke router yang berada di router server, kita pilih internet. Kemudian kita pilih Fasternet yang di router yang sebelah kanan, itu adalah Fasternet 1/0. Kemudian saya akan menghubungkan 4 server ke switch. Pertama kita tambahkan dulu port switchnya. Pilih switch, kita tambah portnya, kita matikan, kita ganti dan kita hidupkan. Nah, saya sudah menambahkan port pada switch. Sekarang saya ingin menghubungkan keempat router ini ke switch. Kita ambil server yang paling atas, kita hubungkan ke switch, baru kita server kedua kita sambungkan ke Fasternet 0/1, kemudian server ketiga kita sambungkan ke Fasternet 2/1, dan server keempat kita sambungkan ke Fasternet 3.1. Kemudian switch ke router, kita pilih switch, kita menggunakan Fasternet 0/0 ke Ethernet 4/1. Kemudian kita ingin menghubungkan ke laptop ke access point. Di sini saya memberi nama topologi adalah ruang, itulah jaringan SMK 6. Dan di sini adalah jaringan ISP, ISP. Nah, pada router ini adalah jaringan SMK 6 dan ini jaringan ISP. Nah, di sini di jaringan SMK 6 saya membaginya lagi, yaitu di sini kita ganti nama routernya, router SMK 6. Router SMK 6, dan sini switchnya saya membagi berbagai ruang, yaitu ruang guru dan ruang TU. Switch ruang guru, dan ini switch sebelah kanan adalah switch ruang TU, ruang
modem kita ganti namanya menjadi modem SMK6, model SMK6. Dan routernya adalah router yang sebelah kanan adalah router ISP, dan switch ISP, dan switchnya pun ISP. Dan keempat server ini saya memberikan nama di sini. Server pertama adalah yaitu server DNS, kemudian server web. Jadi server web, dan server ketiga email. Dan server keempat DHCP. Nah, di sini saya ingin menghubungkan seluruh jaringan yang ada di topologi ini menggunakan IP address. Di sini terlebih dahulu saya menghubungkan dari access point ke laptop yang di sebelah kiri. Kita pilih laptop, klik laptop, matikan laptopnya, ganti portnya dengan ini. Kita ganti, kita hidupkan. Nah, di access point yang di ruang guru kita ganti password atau sandinya agar tidak terhubung dengan access point yang di sebelah ruang guru, dan kita ganti passwordnya. Kita pilih port 1, kita pilih port 1, SSID nya kita ganti namanya menjadi AP Siswa 1. Kita ganti WP2, kasih masuk passwordnya. Kita menggunakan password 12345678. Enter. Nah, minta maaf, di sini saya salah menaruh nama access point. Di sini access point AP Siswa 1. Nah, di sini saya akan menghubungkan tabel, smartphone, laptop. Di sini saya sambungkan, kita pilih tablet wireless, SSD kita ganti AP Siswa 1, AP Siswa 1, dan WPA 2 PSK nya kita masukkan password yang kita setting di access point tersebut. Kita masukkan 12345678. Nah, di tabel dan smartphone laptop ini saya akan mengganti namanya menjadi, di tablet saya menggantinya nama tablet tersebut menjadi, itu adalah smartphone-nya kita ganti menjadi nama Hakim dan laptop Arman. Laptopnya saya menyediakan Arman, laptop Arman. Dan PC di ruang guru kita ganti PC menjadi, nama PC tersebut PC menjadi Falak, dan PC selanjutnya kita ganti PC
Agung. Nah, selanjutnya di perangkat yang ada di ruang guru saya akan mengganti namanya menjadi nama perangkat pertama adalah PC2, kita ganti namanya menjadi Haikal. Dan PC ketiga kita ganti namanya menjadi Fakri. Terus laptopnya kita ganti nama menjadi laptopnya Alfareza. Dan smartphone-nya kita ganti smartphone-nya menjadi smartphone-nya Randa, dan komputernya kita ganti tabelnya kita jadikan nama menjadi Reza. Nah, di sini saya akan menghubung di tabel AUL, sudah saya menghubungkan ke access point. Ternyata di sini kita lihat dulu wireless 1 2 3 4 HP siswa 1. Kita lihat access point-nya. Ternyata salah. Di access point saya mengspasi di SSID-nya, ternyata tidak di spasi. Lain, kita hubungkan dari smartphone Hakim, saya akan menghubungkan ke access point AP siswa. Kita pilih HP-nya Hakim dan kita pilih wireless. Kita ganti SSID-nya menjadi AP siswa 1 dan kita masukkan sandinya yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu pula dengan laptopnya Arman. Kita pilih wireless, default SSID-nya kita ganti jadi AP siswa 1 dan kita masukkan sandinya di 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini terjadi kesalahan, tidak mau terhubung. Kita lihat AP siswa 1 passwordnya, ternyata di sini kita pilih 2, ternyata saya pilih PKPSK. Sini juga palingan sama, ini AP siswa. Nah, sini kan di sini telah terhubung tablet AUL, smartphone Hakim dan laptop Arman sudah terhubung ke access point HP siswa 1. Sekarang saya akan menghubungkan access point HP siswa 2. Access point HP siswa 2. HP siswa 2 dan kita pilih port 1 sama kayak tadi yang di HP siswa 1, kita setel. Sini depannya kita ganti HP siswa 2. HP siswa 2 kita masuk sandinya, yaitu kita sisa menggunakan sandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kita hubungkan ke tablet Reza dulu. Kita pilih wireless, kita pilih WPK2, masukkan passwordnya yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. SSID-nya kita ganti menjadi AP siswa 2. Siswa 2 dan smartphone Randa kita pilih wireless, sama kita atur kayak tabel sebelumnya. SSID-nya kita ganti AP
siswa HP siswa 2. Kita kasih masukkan sandinya, itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Smartphone-nya Alfareza, begitu pula kita setting. Saya lupa mengganti port pada laptopnya Alfareza, kita ganti dulu. Nah, kita nyalakan, kita pilih config wireless, kita ganti defaultnya menjadi HP siswa 2. Sandinya kita masukkan, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sini terjadi kesalahan seperti yang tadi. HP siswa. Kita tunggu apakah terhubung atau tidak. Lihat wirelessnya di siswa, ternyata saya sudah berhasil menghubungkan tablet ke akses point yang berada di HP siswa 2. Sekarang saya ingin memasukkan IP dari ruang guru dan ruang TU. Pertama-tama saya memasukkan IP di ruang guru ke router SMK 6. Kita masukkan, pertama kita lihat faster berapa yang ke ruang guru, ke switch ruang guru. Saya menggunakan tadi faster 0/0. Di sini saya menggunakan IP 192.168.2.1 subnet masknya. Nah, sekarang saya ingin menaruh IP address untuk ke modem, yaitu saya tadi pilih fasternet 1/0. Di sini saya menggunakan IP address 17.20.21.22. Dan untuk IP address yang menuju ke switch ruang TU adalah saya menaruhnya di fasternet 2/1/0. Sini saya on kan, saya menggunakan IP address 17.72.16.100.1. Subnet masknya kita gantikan menjadi /24, yaitu 255.0. Nah, sekarang saya sudah berhasil menaruh IP address yang berada di jaringan SMK 6 menggunakan router. Nah, di sini saya ingin membagi IP secara DHCP untuk perangkat-perangkat yang ada di ruang guru seperti Aul, Hakim, Arman, Palak, dan Agung. Di sini saya menyeting yaitu menyeting IP secara DHCP menggunakan command line atau CLI. Caranya kita masuk di router, kita pilih fasternet yang menuju ke ruang guru. Di sini saya tadi menggunakan fasternet 0/0. Kita pilih 0/0, kita masuk di CLI. Ada perintah-perintah yang ingin saya masukkan di CLI ini untuk menyeting IP address secara DHCP. Perintahnya seperti berikut, yaitu adalah IP DHCP pol ruang guru ter. Nah, saya ingin selanjutnya perintahnya adalah network. Kita masuk perintah network, kita masukkan IP yang berada di switch ruang guru. IP yang saya gunakan tadi adalah 192.168.1.
2.2.1 subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kita enter, kita masukkan perintah selanjutnya adalah default router. Di sini adalah default router adalah sandi dari router. Default router itulah kita masukkan IP nya router, itu adalah 192.168.2.1. Ternyata di networknya saya tadi salah menyeting, ternyata itu adalah 192.168.2.0. Saya akan mengulangnya. Itu adalah kita setting ulang IP DHCP dulu, kita masuk di network, kita 192.168.2.0, net masknya 255.255.255.0. enter, kita masuk IP valid. Sini IP nya valid. Caranya adalah kita matikan routernya tersebut terlebih dahulu, matikan router, nyalakan. Nah, di sini akan terreset semua, yang kita sudah setting tadi. Mohon maaf salah menyetingnya. Di sini kita menunggu routernya jalan ulang. Nah, di sini kita setting IP yang terreset restart tadi. Itulah 192.168.2.1. subnet masknya ini adalah 117.20.21.2. Kita on-kan, kita masukkan IP lagi, yaitu adalah 192.16.100.1. subnet masknya kita ganti menjadi 255. Kita menyeting DHCP, IP DHCP ulang, itulah kita pilih fastnet 0/0, kita masuk di CLI, kita masukkan perintahnya adalah IP DHCP ruang guru, enter. Net masknya, networknya adalah 192.168.2.0. esmanya adalah 255.255.255.255.0. enter, kita pilih perintah selanjutnya DNS server, itu adalah 8.8.8.8. enter, kita masuk di perintah selanjutnya adalah perintah default dev tab, masukkan IP nya router 192.168.2.1. enter, kita exit, kita masuk di perintah selanjutnya adalah IP DHCP exclude address. Kita masukkan, kita memberi pembatas, yaitu 192.168.2.1 sampai 192.168.2.9. Nah, nanti mulai IP pembaginya yang ditangkap oleh perangkat-perangkat yang di ruang guru adalah mulai dari 10.1. Kita pilih enter, kita tekan enter, kita end. Nah, saya sudah berhasil membagi IP secara DHCP atau secara otomatis ke ruang guru.
kita lihat IP yang ditangkap oleh perangkat. Kita pilih tablet AUL, IP nya secara DHCP kita matikan, kita hidupkan mulai dari titik 11. Ini kita lihat mulai dari titik 13. Nah, ini teracak ya, apa ada yang menyala. Ini tidak menyala, ini tidak menyala, harus kita matikan dulu. Kita matikan dulu, kita nyalakan dulu. Kita matikan. Nah, sebelum kita nyalakan titik 11, titik 13, titik 15, titik 14, 16, titik 17. Nah, itulah saya memakai IP secara DHCP ke ruang guru. Sekarang ke ruang TU, seperti tadi saya memakai IP nya secara otomatis menggunakan router lagi. Kita pilih config, kita pilih fasternet yang menuju ke switch ruang guru. Tadi saya menggunakan fasternet 2/0 CLI. Kita masuk IP perintahnya adalah sama yang kayak tadi, yaitu IP DHCP pol ruang TU networknya 172.168.100.1.1 lepasnya 255.255.255.0. Enter. DNS servernya adalah 8.8.8. Enter. Defaultnya adalah 17.16.100.1. Enter. Exit. Yaitu masuk di petik selanjutnya adalah IP DHCP EXC tab, itu masukkan 172.16.100.2 sampai 172.17.100. Sampai titik 49. Enter. Valid 49 serta spasinya 102.16. Ini 16, sini 100.49. Enter, kita end. Nah, sudah selesai. Kita lihat lagi kembali, kita pilih tabletnya yang Reza, kita lihat 100.51, 51, 50, 52, isinya Fakri, 53, dan PC-nya Haikal adalah 54. Nah, sudah. Sini saya sudah membagi atau menyetel jaringan di SMK 6. Sekarang saya masuk di jaringan selanjutnya, ada jaringan ISP. Di jaringan ISP kita mulai dari cloudnya. Cloud ke router ISP adalah kita menyeting Ethernet, yang internetnya router ke cloud. Kita pilih cloud dan kita pilih Ethernet
Ethernet, kita pilih kabel, kita masuk di config kabel, baru kita add. Nah, kita sudah menghubungkan. Nah, di sini di router ISP sini saya menggunakan dua IP address, yaitu IP yang menuju ke cloud adalah fasternet 1/0. Saya menggunakan IP-nya adalah 17.17.17.17. Nah, ini saya menggunakan IP yang menuju ke cloud, dan yang menuju ke switch ISP dan server adalah di sini saya menggunakan fasternet 0/0, yaitu adalah 0/0 menggunakan IP address 8.0.0.2. Nah, di sini saya sudah menghubungkan router ke cloud dan switch ISP. Di sini saya ingin membuat DNS server untuk perangkat perangkat berada di jaringan SMK6. Kita pilih DNS server, kita masukkan di GUI-nya, yaitu GUI-nya adalah 8.0.0.2. DNS servernya adalah 8.8.8. Fasternetnya adalah IP address dari DNS server adalah 8.8.8. Nah, IP DNS server adalah 8.8. Kita menulisnya dulu, itu DNS 8.8.8, dan DNS server web adalah 8.8.10, dan email IP addressnya email adalah 8.8.8.11. Ini DSCP 8.8.12. Itulah IP address yang sesuai server masing-masing server. Nah, kita kembali ke server DNS. Di sini saya sudah menyeting IP address dan default dan DNS server. Sekarang saya ingin membuat DNS server atau domain name. Kita pilih service DNS, kita masukkan namanya. Di sini saya ingin membuat dua, yaitu adalah email dan web. Pertama saya ingin membuat web, yaitu adalah di sini saya menggunakan nama saya sendiri untuk www.syarif.com addressnya adalah addressnya web adalah address web adalah 8.8.10. kita add, dan kita membuat lagi satu yang adalah untuk email. Adalah kita gunakan syarif.com, kita on kan, kita masukkan addressnya email, itu adalah 8.8.8.11. add, kita save. Nah, tidak bisa. Nah, di sini saya sudah membuat dua domain name servernya, yaitu adalah email dan web. Sekarang saya menuju ke server web untuk membuat web dari seluruh PC atau perangkat yang ada di jaringan SMK6. Pilih server, kita atur seperti server DNS, webnya DNS dan IP addressnya. Webnya adalah 8.0.0.2, DNS servernya adalah 8.8.8. Fasternetnya atau IP addressnya adalah 8.8.8.10.
10. Nah, cara membuat web di server web adalah kita pilih service, kita pilih HTTP, kita edit yang nomor 5 index HTML, kita edit, kita hapus di bagian cscope pakai tracer. Cscope pakai tracer kita pilih, kita tulis welcome to SMK 6. Nah, di welcome to pakai tracernya sampai di with open kita hapus, kita ganti, ini juga kita ganti, selamat datang di SMK 6, selamat datang di SMK 6. Kita save. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat web. Nah, selanjutnya kita membuat email. Cara membuat email yaitu adalah pergi ke server email, atur gateway-nya, DNS servernya, dan IP address-nya. Sini saya mengaturnya seperti dua server yang sebelumnya adalah 8.0.0.2, DNS servernya adalah 8.8.8. Clusternet adalah IP address email 8.8.8.11 subnetmasnya. Cara membuat email di server email adalah kita pilih ke service, kita masuk di email, domain name-nya adalah yang saya buat tadi di server, yaitu adalah syarif.com. Kita set user adalah perangkat yang berada di SMK 6. Perangkat pertama adalah Aul. Kita masukkan passwordnya adalah 123. Add, terus Hakim. Arman. Selanjutnya adalah Falak, terus Agung Haikal, pilih Haikal. Selanjutnya adalah Fakri. Selanjutnya adalah Alfareza. Kita masuk ke 123. Selanjutnya adalah Randa dan Reza. Nah, di sini saya sudah telah membuat email yang perangkat dari jaringan SMK 6 di jaringan ISP menggunakan server email. Nah, saya sudah berhasil membuatnya. Sekarang saya mengaktifkan atau mengonkan DHCP server. Kita on kan, kita atur gateway-nya, DNS servernya, yaitu adalah 8.0.0.2. DNS servernya adalah 8.8.8. Faster IP address-nya adalah
8.8.12. Nah, di sini saya telah berhasil mengatur semua perangkat yang ada di topologi tersebut. Di sini saya akan menghubungkan atau mengirim pesan ya untuk mencoba apakah berhasil yang saya setting. Di sini saya mencoba mengirim pesan dari laptop Arman ke Falak. Kemudian kita lihat dulu. Kita lihat di sini apakah berhasil. Apakah ya sukses. Dan router SMK6 ke router ISP valid. Sekali lagi sukses. Nah, sukses. Di sini di dua router, di router SMK6 dan router ISP, saya ingin mengatur konfigurasi RIP, yaitu kita mengatur konfigurasi RIP di router SMK terlebih dahulu. Kita pilih config RIP. Yang di RIP ini adalah IP address yang mengarah ke modem, switch ruang guru dan switch ruang TU. Kita masukkan IP address adalah 192.8.2.1. Kita add, kemudian IP selanjutnya adalah 17.20.21.22. Kita add, dan IP yang ke switch ruang TU adalah 172.16.100.1. Nah, di router selanjutnya adalah router ISP. Saya mengatur seperti tadi, yaitu masuk di config, kita masuk di RIP routing, kita masukkan jaringan, kita masukkan IP address yang mengarah ke cloud dan switch ISP. Kita masukkan 8.0.0.2, add, dan IP address selanjutnya adalah 17.17.17. Kita add. Nah, sekarang saya telah selesai menyeting konfigurasi RIP. Di sini saya ingin mencoba web yang saya buat tadi menggunakan server web. Di sini saya ingin mengetesnya melalui Pisaikal. Itu pilih Pisaikal desktop, kita pilih web browser, kita tuliskan yaitu adalah domain name servernya yang telah saya buat tadi di DNS adalah www.syarif.com. Togo, kita menunggu dulu sebentar. www.com syarif, kita menunggu sebentar. Nah, di sini telah berhasil saya membuat web menggunakan server web. Ini adalah model web yang saya buat tadi, yaitu welcome to SMK6, selamat datang di SMK6. Nah, sekarang saya ingin mengtes email lagi. Kita pilih PC Falak, kita pilih desktop, kita pilih email. Kita ingin mengirim surat secara email ke Falak, dari PC Falak ke PC Haikal. Kita pilih email,
Scope kita masukkan username-nya, ini adalah Falak. Email address adalah falak syarif.com. Kita masuk di incoming mail servernya, kita masukkan IP address dari email adalah 8.8.8.11. Masukkan ulang 8.8.11. Username passwordnya adalah falak@syarif.falak. Username adalah falak, passwordnya adalah 123. Kita save, kita review, kita konversi to. Oke, di sini adalah to Arman, ke Haikal, salah ke PC Haikal, itu adalah Haikal. Sini Haikal @syarif.com. Subjeknya adalah halo, ini adalah hai. Kita sit, kita klik. Nah, ini adalah kita sit empty this main box. Kita lihat sini adalah sukses. Kita pergi ke PC Haikal dan kita atur seperti yang di PC Falak tadi, atau namanya adalah Haikal. Lalu nama address adanya haikal@syarif.com. IP address sama tadi adalah 8.8.11. Yaitu adalah 8.8.11. Username-nya adalah Haikal. Passwordnya adalah 123. Kita save. Nah, kita refresh, ternyata tidak ada. Refresh, replay, masih refresh. Nah, di sini hanya kita tidak berhasil. Kita berhasil Skom ke Haikal. Main sukses, tapi kita kirim pesannya. Kita lihat dulu ke PC Falak. Falak ini delete my remove to, jadi kita Falak to Haikal to Haikal syarif. Masukkan haim. Masukkan haim. Nah, kita masukkan dan hai. Sini hai kita set. Kita pergi ke Haikal. Kita pilih emailnya, kita reverse.
Nah, di sini saya telah berhasil mengirim email dari PC Fala ke PC Haikal. Nah, di sini saya telah berhasil untuk mengerjakan tugas dari Pak Eka. Telah selesai membuat sebuah topologi, yaitu adalah jaringan SMK6 dan jaringan ISP. Sekian dari saya, Muhammad Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.